Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada dari Jakarta. Saya penyintas autoimun, lupus dan antiphospholipid syndrome. Masya Allah, tabarakallah, tahun lalu ya, Januari atau Februari 2020 itu saya sempat di terapi. Masya Allah, alhamdulillah oleh Ustadz Haris langsung waktu itu. Ketika ada lagi pas autoimun ya di Bandung gitu, waktu itu saya kondisinya lagi sangat ngedrop sebetulnya, berhari-hari lagi nggak bisa bangun, luka-luka dari lidah, gusi sampai ke, mohon maaf, ke lubang anus itu lagi sangat banyak, jadi masuk sama keluar tuh perihnya luar biasa. Jalan juga lagi susah. Tiba-tiba suami saya waktu itu lagi ikut pelatihan pas telepon saya, minta saya datang gitu. Saya langsung datang waktu itu ke Bandung dan Masya Allah ketika di terapi waktu itu cabut rumput ya. Jadi saya waktu itu mata juga buram karena baru keluar rumah sakit pasca stroke yang ke-6 kalau nggak salah. Terus waktu itu diminta cabut rumput. Masya Allah, yang tadinya jarak pandang hanya sekitar 50 cm sampai paling jauh tuh 75 cm. Saya waktu itu yang membuat saya luar biasa seneng tuh karena tiba-tiba saya bisa melihat peserta yang di bangku ke-4 apa 5 gitu. Jadi waktu itu dari panggung tuh jaraknya mungkin sekitar 4-5 meter gitu. Itu alhamdulillah banget, Masya Allah. Terus yang kedua, saya lagi nggak bisa ngomong karena lukanya penuh gitu kan. Waktu itu diminta pukul rumput ya, yang pakai sapu. Terus juga diminta hentak kaki. Alhamdulillah sakitnya berkurang. Saya yang tadinya waktu baru datang di wawancara itu agak bete banget lah gitu karena lagi perih, ditanya-tanya gitu kan. Itu saya di panggung bisa ngomong normal tanpa ada rasa sakit yang mengganggu bicara gitu. Masya Allah banget. Terus waktu itu juga lagi sangat lemes dan si sendi itu sakit-sakit. Setelah hentak kaki waktu itu kalau nggak salah sama Cewi, kalau nggak salah itu Masya Allah jalan tuh lebih enak gitu. Sampai waktu itu pas pulangnya saya bisa mampir dulu ke suatu tempat untuk makan gitu, padahal waktu itu udah berhari-hari nggak bisa makan, cuman bisa minum air putih aja. Jadi Masya Allah, buat saya ketika Allah mengilhamkan ilmu pas ini buat Ustadz Haris, semoga Allah melapangkan kuburnya, itu luar biasa, sangat bisa bantu banyak orang. Sekarang saya alhamdulillah mengelola rumah singgah, rumah teduh sahabat Iin Jakarta. Pasien-pasien kami juga yang sedang berobat di beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta juga beberapa kita bantu dengan pas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kualitas hidupnya jauh lebih baik. Walaupun di atas kertas mungkin mereka belum normal 100%, tapi saya saksikan betul dari yang nggak bisa bangun sama sekali, mereka bisa duduk, mereka bisa jalan. Terus lagi nggak ketergantungan analgesik, karena kan biasanya orang sakit kanker itu kan sampai harus mentok pakai morfin gitu. Ini nggak, bisa lepas walaupun step by step sampai ketemu titik dimana cuman bisa pakai paracetamol 500 ml. Bahkan berikutnya yang tadinya paracetamol masih diminum sehari 3 kali itu udah lepas sama sekali. Jadi si kankernya itu masih tetap ada gitu kan, belum hilang 100%, mungkin harus ikhtiar lagi beberapa kali terapi. Tapi buat saya yang luar biasa adalah kualitas hidupnya. Mereka bisa makan baik, mereka bisa bersosialisasi, bisa jalan gitu, bisa tidur enak. Kan biasanya mereka nggak bisa tidur gitu kan gitu. Nah jadi buat saya amat sangat sedih kalau pas ini tidak disiarkan gitu. Jadi memang ini ilmu yang luar biasa tanpa obat, betul, karena saya menyaksikan betul, termasuk diri saya sendiri. Saya dulu sebelum suami saya ikut pas itu sekali minum obat 28 butir pagi, siang 15, sore 13 plus nyuntik. Alhamdulillah sekarang saya masih yang belum bisa lepas suntikan antikoagulan pengencer darah, tapi obat-obatan saya udah lepas. Dari 10
obat penahan sakit sekarang udah 0, nggak ada penahan sakit yang dimakan. Dari 4 macam obat lambung, karena obat-obatannya keras jadi saya harus didampingi obat lambung, itu satu pun saya sekarang nggak makan. Terakhir saya pernah serangan stroke lagi yang ke-7 itu Januari 2020, Juni 2020. Biasanya saya kalau serangan stroke itu recovery-nya 60 hari dirawat gitu kan, dari nggak bisa gerak sama sekali sampai bisa berdiri aja itu perlu 2 bulanan lah. Qadarullah kemarin bulan Juni saya serangan stroke hanya 11 hari. Hari keempatnya saya udah bisa duduk, hari ke-6-nya sudah bisa berdiri, dan hari ke-11 saya sudah bisa jalan. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsira. Saya melihat gini ya, Masya Allah, aduh, beliau itu kan sangat menenangkan ya. Di balik mungkin bahasanya yang sangat to the point gitu kan, orang kadang-kadang nggak melihatnya kalau orang yang to the point itu terlihat sangat keras gitu, tapi saya melihatnya beliau sangat jadi penyejuk gitu, pemberi solusi di saat semua orang mungkin haus akan kenyamanan gitu loh. Kenyamanan dalam hal ini kan ketika orang diberikan anugerah oleh Allah rasa sakit, otomatis kan dia konsentrasi jadi hilang gitu, hubungan dengan hubungan sosialnya juga jadi kurang baik gitu kan, terus lagi mungkin secara spiritual juga jadi terganggu gitu. Tapi dengan ilmu yang beliau gali, insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal baik. Allah menempatkan beliau di surga terindah nanti gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul sama-sama. Itu saya melihatnya sangat berperan menjaga kualitas hidup tadi gitu loh. Dan saya sebagai penyintas autoimun selama 25 tahun, saya udah nggak peduli di atas kertas apa gitu kan. Itu kan hanya sebuah judul gitu loh. Yang paling penting adalah kualitas hidup. Walaupun orang sakit flu tapi misalnya nggak bisa bangun sama sekali, itu kan nggak nyaman. Buat saya walaupun orang judulnya kanker stadium 4 gitu, atau misalnya saya sama dokter udah dibilang sudah nggak bisa ada tindakan medis yang bisa dilakukan misalnya, tapi secara kualitas hidup baik, terutama urusan habluminallah kita gitu kan, habluminanas kita bisa terjaga dengan baik, itu udah sesuatu yang luar biasa. Jadi saya melihat beliau ini penebar kebaikan, penebar kenyamanan, penebar stimulus orang untuk lebih dekat sama Allah gitu, bahwa yang namanya berobat itu bukan sekedar hanya masuk, hilang sakitnya, selesai gitu. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya ketika kita dalam kondisi sakit, kualitas hidup baik, kita bisa juga jauh lebih dekat sama Allah. Itu aja sih Pak. Buat saya sayang sekali kalau sahabat-sahabat semua yang sudah belajar PAS tapi tidak mengaplikasikan ilmu itu lebih luas lagi gitu kan. Makanya alhamdulillah di rumah saya ada 2 PAS-tupers, suami sama anak. Anak saya usia 16 tahun, cita-citanya ingin jadi dokter saraf, mungkin karena sering dampingi saya. Tapi sama ayahnya berikutnya diarahkan gitu, kalau kata ayahnya sebelum jadi dokter gitu kan, jadi dokter pribadi ibunya dulu dengan cara apa? Dengan cara belajar PAS gitu loh. Hari ini juga beliau ikut, anak saya suami dan anak saya ada ikut upgrading benjolan gitu. Saya sih melihatnya ini jadi ladang pahala luar biasa. Jadi kalau misalnya nggak ikut upgrading tuh sayang banget gitu kan. Misalnya kan kita nggak pernah tahu ya kanan kiri depan belakang kita tuh kondisinya kayak apa. Misalnya kalau kita stuck hanya belajar stroke, tiba-tiba misalnya ada tetangga sebelah mau melahirkan jauh dari mana-mana, kan sayang kalau kita nggak belajar pas Mariam gitu. Terus misalnya tiba-tiba kita nggak pernah tahu ada orang di rumah kita kena serangan jantung, pertolongan pertamanya kan sayang kalau kita nggak belajar pas tentang jantung gitu loh. Jadi buat saya dukung banget orang-orang di rumah saya, anak sama suami saya gitu. Mudah-mudahan Allah menakdirkan saya juga ke depannya bisa belajar gitu. Itu kalau stuck hanya di 1-2 kasus. Jadi saya sih berharapnya teman-teman PAS semua mau mengembangkan diri
niatnya lillahi ta'ala untuk menebar kebaikan, untuk tabungan pahala kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.